Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kaum muslimin, para pemirsa TV One yang saya hormati. Pertama yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita bisa berjumpa kembali, bertemu kembali dalam acara Assalamualaikum Nusantara yang ada di TV One. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini menjadikan iman kita semakin meningkat dan semakin meningkat. Tentunya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam semoga senantiasa melimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minal zulumati ilan nur. Kaum muslimin, para pemirsa TV One yang saya hormati. Setiap orang muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu. Baik yang masih muda ataupun yang sudah tua. Semuanya berkewajiban menuntut ilmu. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Mencari ilmu adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim. Jadi kita semua, khusus orang yang beriman kepada Allah, diwajibkan menuntut ilmu. Sedangkan cara-cara menuntut ilmu itu hanya sekali. Di antaranya adalah ketika menuntut ilmu berhadapan langsung dengan gurunya, berhadapan langsung dengan Pak Kiainya, para ustadz dan ustadzahnya. Ini yang pertama. Yang kedua, memperdalami ilmu agama, mencari ilmu dengan cara lewat televisi. Seperti pada hari ini, kita mengaji lewat televisi, jangan lupa di TV One. Ini pun termasuk memperdalami ilmu agama, menuntut ilmu agama. Yang ketiga, dengan cara pakai radio, YouTube, kemudian buku-buku yang sudah ada, dipersilahkan. Tapi yang paling utama adalah langsung berhadapan dengan gurunya, langsung berhadapan dengan kiainya. Contoh, di pesantren-pesantren. Ketika menuntut ilmu di pesantren, Pak Kiai duduk. Setelah Pak Kiai duduk, para santri duduk di sampingnya, mengelilingi. Kemudian Pak Kiai membaca kitabnya, contoh kitab Tafsir Jalalain. Pak Kiai membaca, para santri memaknai dan mendengarkan dengan seksama. Kemudian sekali-kali Pak Kiainya langsung menerangkan, begini loh, begitu loh, terus berhadapan langsung dengan gurunya. Kemudian lagi di pesantren tahfidzul Quran, langsung berhadapan dengan para asatidahnya, berhadapan langsung dengan Pak Kiainya, diajari membaca Quran, bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar, ya, makharijul hurufnya,
tajwidnya, supaya santri-santri dalam membaca Al-Quran itu fasih, langsung berhadapan dengan gurunya. Kemudian di madrasah, ustadznya menulis, mengajarin dari mulai huruf alif sampai ya, dibimbing para santrinya berhadapan langsung. Bagaimana cara menghafal nadhamnya supaya para santri bisa mengerti, berhadapan langsung dengan para santrinya dan juga gurunya. Seperti halnya pengajian-pengajian yang diadakan secara rutin di majelis taklim, di musola, di masjid, diadakanlah pengajian rutin. Contoh, pengajian, kajian kitab Riyadhus Shalihin, kitab Tafsir Munir, dan lain-lain. Maka dari berbagai desa, dari berbagai kota, mereka berdatangan, mengaji bersama-sama, kumpul di satu majelis. Kemudian ustadznya membaca kitab. Mohon maaf, kalau pengajian rutin itu biasanya pakainya kitab dari bab 1, bab 2, bab 3 sampai selesai, pakainya berbab-bab. Setelah Pak Kiainya membaca kitab mulai dari bab 1, setelah selesai pembacaannya diterangkan. Tanya jawab barangkali dari para jamaah yang belum paham, yang belum mengerti tadi yang disampaikannya, diadakanlah tanya jawab. Maka orang-orang yang datang jamaahnya ini kalau benar-benar meluruskan niat akan mendapatkan bermacam-macam pahala. Yang pertama, luruskan niat dulu. Dalam sebuah hadis sahih Rasul bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung daripada niat. Luruskan niat dulu supaya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang niat baik, baik mengaji atau yang lain, baru niat saja Allah akan membalas satu pahala yang sempurna. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan atau kejelekan. Kemudian Allah menjelaskan dalam kitabnya, yaitu Al-Quran. Barang siapa yang bertujuan baik dan kemudian ia tidak melakukannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka ia akan dicatat kebaikannya, niatnya dicatat satu pahala yang sempurna. Jadi apabila orang niat baik kemudian tidak bisa berangkat, tidak bisa hadir, dengan catatan ketidak bisa hadirannya ada udzur secara syar'i, ada halangan. Pertama, mohon maaf, mau berangkat ngaji nih, sudah niat, dicatat oleh malaikat, ternyata tidak bisa berangkat. Kenapa? Oh, bapaknya sakit. Kemudian mengantarkan bapaknya ke rumah sakit, ternyata tidak bisa hadir ke pengajian, tetapi niat yang tadi yang baik sudah dicatat oleh Allah satu kebaikan. Alhamdulillah. Kemudian mau berangkat, ada halangan, ternyata ada tamu jauh nih. Kemudian ngormatin tamu. Ternyata waktu mengaji habis,
tidak bisa hadir di dalam pengajian, tapi sudah niat yang pertama untuk mengaji, dicatat oleh malaikat satu kebaikan. Inilah manfaat niat baik, insya Allah dicatat oleh malaikat satu pahala. Tetapi seandainya ketidakberangkatannya itu dikarenakan malas, kalau malas tidak akan dicatat oleh malaikat. Kenapa? Karena malas. Ketidakberangkatannya itu dikarenakan malas. Orang yang mengaji, jamaah-jamaah yang datang ke pengajian rutin akan mendapatkan bermacam-macam pahala. Satu, pahala datang dari rumah sampai ke majelis taklimnya, sampai ke masjidnya, sampai ke tempatnya. Maka Allah akan membalas datangnya itu dengan pahala. Dalam Al-Quran surat Al-Qasas, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, man ja'a bil hasanati falahu khairum minha. Man ja'a bil hasanati, barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, falahu khairum minha, maka baginya ya pahala balasan yang lebih baik daripada kebaikannya. Kemudian dalam kitab Tafsir Jalalain dijelaskan, yaitu mendapatkan 10 kali lipat pahalanya. Apabila datang ke pengajian, datangnya saja Allah mempersiapkan 10 kali lipat pahalanya. Allahu Akbar. Begitu murah Allah memberikan kepada kita umat Islam, pahalanya berlipat-lipat. Terus yang kedua, setelah datang rata-rata, kalau tidak dalam keadaan musim corona, pandemi COVID-19, itu biasanya ini loh, kalau datang berjabat tangan dengan jamaah yang satu dan yang lain. Sedangkan berjabat tangan Allah mempersiapkan pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma min muslimaini yaltaqiyani fatasofahani illa khufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Tidaklah dari 2 orang muslim yang bertemu keduanya, kemudian berjabat tangan keduanya, kecuali Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan keduanya sebelum keduanya berpisah. Ini manfaat berjabat tangan, bisa menggugurkan dosa-dosa keduanya. Terus yang saya tahu yang ada di Indonesia, masyarakat Indonesia itu ketika berjabat tangan yang paling utama adalah disertai dengan ucapan salam. Contoh, assalamualaikum, langsung berjabat tangan. Maka sekaligus akan dapat 2 pahala. Pertama, pahala berjabat tangan. Yang kedua, pahala mengucapkan salam dan menjawab salam. Karena suatu yang baik apabila dilaksanakan akan mendapatkan pahala balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berjabat tangan model yang kedua, cara yang kedua itu tidak mengucapkan salam, langsung berjabat tangan, cek 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 cek. Itu pun boleh, tidak apa-apa. Ya, itu manfaat berjabat tangan. Pahala yang ketiga, bagi orang-orang yang mau berangkat ngaji dari rumah sampai ke majelis taklimnya, contoh di masjid atau musola atau yang lain. Pahala yang ketiga adalah pahala duduk. Jadi apabila mengaji, para pemirsa TV-an yang saya hormati, baik orang yang berdiri ataupun orang yang duduk, semuanya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita lihat Al-Quran surat Az-Zalzalah. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menceritakan beritanya. Jadi nanti di akhirat bumi akan ngomong, pada hari ini saya diinjak, ya, didudukin oleh si fulan dan fulan. Nanti akhirnya di akhirat menjadi saksi dalam hal kebaikan. Nah, maka dianjurkan dalam melaksanakan sholat itu berpindah-pindah tempat. Contoh, melaksanakan sholat qobliyah. Contoh zuhur, qobliyah zuhur dulu, tempatnya di sini. Kemudian sholat wajibnya zuhur, tempatnya pindah, selesai. Kemudian ba'diyah zuhurnya pindah lagi ke sana. Ya, berarti berpindah-pindah itu dihukumi sunnah karena dianjurkan untuk memperbanyak sujud. Tempatnya nanti menjadi saksi dalam hal kebaikan. Termasuk di dalamnya mengaji. Apa bumi yang ditempatin orang-orang yang mengaji, insya Allah bersaksi di sana. Berbeda dengan bumi yang didudukin oleh orang-orang ahli maksiat. Nanti di akhirat pun ngomong, saya pada hari ini didudukin untuk judi, ya, kemudian main-main maksiat dan lain sebagainya. Bumi juga akan menceritakan beritanya di sana, artinya di akhirat. Allahu Akbar. Kita harus ekstra hati-hati karena bumi ini akan menceritakan apa yang telah kita injak. Maka sebagai umat Islam berbuat baiklah karena buminya nanti akhirnya menjadi saksi di sana. Kemudian ketika datang bersama-sama ini bisa saling kenal mengenal antara jamaah yang satu dan jamaah lainnya. Yang dulunya belum kenal, setelah ngaji bareng-bareng jadilah kenal. Yang sudah kenal tambah akrab. Karena apa? Sering bertemu dalam majelis pengajian. Allahu Akbar, sungguh luar biasa. Maka Allah mempersiapkan pahala lagi. Apa? Pahala silaturahim. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, derajatnya hasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, asraul khairi thawaban albirru wasilaturrahim wa asra'u syarri uqubatan albahyu wa qati'aturrahim. Perbuatan baik yang disegerakan balasannya di alam dunia langsung, pertama berbuat baik. Contoh, kita berbuat baik terhadap orang lain, maka orang lain pun akan berbuat baik kepada kita. Jadi tergantung yang kita tanam. Kemudian balasan yang disegerakan oleh Allah di alam dunia langsung, apa? Silaturahim. Jadi orang yang banyak bersilaturahim, dalam hadis lain diterangkan akan dibentangkan rizkinya, akan dipanjangkan umurnya. Ini bagi orang-orang yang gemar silaturahim. Kemudian wa asra'u syarri uqubatan, perbuatan jelek yang disegerakan balasannya di alam dunia kontan, apalagi nanti di alam akhirat. Pertama, al-bahyu, jahat, berbuat tidak baik. Jadi orang yang berbuat tidak baik di alam dunia langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk berbuat jelek, durhaka terhadap kedua orang tuanya. Terakhir, perbuatan jelek yang disegerakan balasannya wa qati'aturrahim, memutuskan silaturahim. Para pemirsa TV One yang saya muliakan, jadi mari kita bersama-sama giat mengaji,
Karena orang yang mau mengaji di samping pemahaman agama akan tambah, dan juga Allah mempersiapkan bermacam-macam pahala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dari saya, barangkali dari awal sampai akhir banyak kesalahan-kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak. Tak lupa saya minta maaf dengan sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.